dikasih apa namanya, dikasih alat listrik gitu ya. Jadi mereka akan membuat simulasi proses melahirkan. Tujuannya sederhana supaya para calon ayah itu lebih empatik pada istrinya yang sedang berjuang antara hidup dan mati ketika melahirkan. Dan kalau nanti mereka tidak tahan, mereka teriak epidural, epidural gitu ya. Dan itu banyak dilakukan di negara-negara maju. Terapi untuk ayah yang ingin merasakan sakit melahirkan. Itu salah satu produknya, suara-suara itu. Jadi, dan itu terjadi di negara-negara maju. Saya belum pernah tahu di Indonesia ada atau tidak, tapi itu rupanya baru bukaan pertama. Jadi orang melahirkan kan ada 2, bukaan ketiga. Kenapa saya tahu? Karena dulu saya tugas di tempat yang jarang ada dokter, jadi harus belajar juga. Siapa tahu di stasi, di hutan sedang ada yang melahirkan, ya kita harus bantulah. Jadi minimal tahu gitu ya. Dan itu menarik itu. Laki-laki itu baru bukaan pertama udah jerit-jerit itu. Epidural, epidural, suntik, suntik. Nah itu mengapa saya cerita ini? Karena rupa-rupanya bagi Anda yang pernah menjadi ibu, bagi OMK tua itu yang hadir pada malam hari ini tahu betul sakitnya melahirkan, dan lebih dari itu tahu benar indahnya melahirkan. Ketika hidup baru itu digendong di pelukanmu, ketika ayah dan ibu melihat mata si bayi yang baru lahir itu, engkau seperti dibanjiri oleh cinta. Engkau seperti hilang seluruh rasa sakit dan perjuanganmu. Betul ya? Mama-mama yang ada di sini yang pernah melahirkan, betul ya? Kalau para ayah itu hanya tahu investasi saja mungkin, sehingga belum tahu rasanya sakit melahirkan. Itu luar biasa itu. Dan engkau seketika pada momen yang sama dipenuhi dengan rasa cinta. Itu pengalaman pertama. Mungkin kalau itu sulit dibayangkan, saya akan cerita tentang pengalaman kedua saya. Beberapa waktu yang lalu, Romo sempat ngamuk-ngamuk ya, karena saya kepala sekolah, dikenal galak di sekolah. Satu kali saya memanggil seorang anak seorang anak yang presensinya bolong-bolong. Jadi dia Senin, Selasa, Rabu tidak masuk, Kamis masuk, Jumat tidak masuk. Saya berkali-kali memanggil orang tuanya tidak datang, lalu saya seperti dikuasai emosi negatif. Saya panggil anak itu ketika dia masuk sekolah, saya katakan, kamu itu mau sekolah atau tidak? Kamu mau jadi orang apa enggak? Kamu mau lulus apa tidak? Kok presensimu bolong-bolong? Kamu kalau nggak niat sekolah, kamu keluar dari sekolah ini. Pokoknya saya dengan murka ya, itu memarahi anak ini. Tidak lama kemudian anak ini matanya berkaca-kaca. Waduh, laki-laki kok nangis, pikir saya. Tambah saya marah lagi. Wah, kamu ini. Jahat benar omongnya. Tapi untuk sejenak kemudian saya sangat menyesal memarahi dia. Dia punya bapak itu gagal ginjal. Hidupnya bergantung pada cuci darah dengan BPJS. Itu pun tidak setiap saat. Kalau punya ongkos baru bapaknya diantar menggunakan motor ke rumah sakit. Ibunya menikah lagi. Ibunya TKW di luar negeri, menikah lagi dengan seorang pria di luar negeri, dan 1 bulan hanya mengirimi 500.000. Dan 500.000 itu untuk sekolah, untuk makan, untuk biaya BPJS, untuk biaya perawatan bapaknya, itu sama sekali jauh dari cukup. Jadi dia yang berusia 16 tahun, itu harus menjadi buruh singkong. Dan itu alasan mengapa dia tidak masuk sekolah. Jadi dia kalau lagi panen singkong, dia ikut mencabut singkong. Karena di Lampung kan banyak perkebunan singkong ya. Jadi kalau di sini ditariknya masih pakai manual, masih pakai tangan itu, dan butuh banyak orang. Kerja kasar, dia jadi kuli, jadi buruh bangunan, anak usia 16 tahun. Sambil berlinang air mata dia menceritakan kisah hidupnya. Lalu saya dalam hati menyesal sekali memarahi anak ini. Tidak lama kemudian giliran Romo yang nangis. Dan saya merasa
ini contoh cinta yang extraordinary. Tadi cinta orang tua pada anak, cinta anak pada orang tuanya di tengah semua himpitan ekonomi. Ada banyak kesaksian di mana saya berjumpa dengan kisah-kisah luar biasa seperti ini. Rupa-rupanya, rupa-rupanya cinta itu yang menjadikan kita berharga. Rupa-rupanya pengalaman cinta, entah mencintai atau dicintai, itulah yang membuat kita betul menemukan makna hidup yang singkat ini. Hidup kita berapa lama sih? Pemazmur bilang 60 tahun, 70 jika kuat, dan Romo sudah separuh lebih dari usia itu. Nggak tahu yang lain. Andi Go itu mungkin sekarang sudah berapa usia mau Andi? 30-an ya? Ibu Jenny sudah 50-an. 30 Romo. Ya ampun, tinggal menunggu hari ya. Nah, jadi maksud Romo gini, kita itu hidup begitu singkat. Tapi kadang-kadang kita tidak cukup menemukan the meaningfulness of life. Tesis saya sederhana malam hari ini. Saya mengatakan bahwa pengalaman mencintai dan dicintai itu justru setidaknya mengingatkan kita untuk 3 hal. Yang pertama, pengalaman mencintai dan dicintai dalam kisah hidupmu, dalam kisah apapun di bab apapun dalam hidupmu, itu mengingatkan kita bahwa kita itu diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Ini Genesis chapter 1 verse 27, Kejadian bab 1 ayat 27. Manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Selama 2000 tahun, para ahli kitab suci itu mencoba memikirkan apa sih makna dari satu ayat yang luar biasa ini. Apa maksudnya? Apa maksudnya kita itu menjadi gambar dan rupa Allah? Apa maksudnya kita diciptakan secitra dengan Allah? Tapi rupa-rupanya 1 Yohanes bab 4 ayat 16 itu luar biasa itu. Kalau engkau baca surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 16, Deus caritas est, Allah adalah kasih. Maka kita diciptakan dalam rupa itu, dalam rupa Allah yang adalah kasih. Jadi kalau Genesis itu bicara tentang kisah penciptaan, bahwa kita diciptakan serupa dengan Allah, Yohanes, padanan dari kisah misalkan bahwa kita bukan hanya diciptakan serupa dengan Allah, bahkan diciptakan serupa dengan Allah yang adalah kasih. Jadi kasih is very fundamental in our life as human being. Kasih dan cinta itu begitu fundamental dalam perjalanan hidup manusia. Mungkin pernah dengar ya, ada percobaan oleh Nazi Jerman, di mana bayi-bayi yang dilahirkan itu diberi minum, diberi popok, dimandikan, tapi tidak boleh digendong, tidak boleh disentuh, tidak boleh dinyanyikan nina bobo. Mereka mau melihat apa pengaruh sentuhan itu terhadap perkembangan bayi. Walaupun mereka secara biologis dipenuhi kebutuhannya, diberi makan, disusui, tapi mereka tidak pernah digendong, tidak pernah dinyanyikan nina bobo, tidak pernah dicintai. Akibatnya pada hari ke-40 banyak bayi itu mati. Jadi ini percobaan-percobaan yang luar biasa ya, percobaan-percobaan yang menunjukkan pada kita bahwa memang salah satu alasan manusia adalah untuk mencintai dan dicintai, karena itulah hakikat penciptaannya. Dia ada untuk mencintai dan dicintai. Ini menarik ini ya, ini menarik ini. Teman-teman, seringkali kita menafsirkan kekudusan, seringkali kita menafsirkan konsep kesucian itu dalam kategori bahwa tidak berbuat dosa. Itu artinya kudus. Melaksanakan perintah Allah itu artinya menjadi orang kudus. Padahal tidak. Menjadi orang kudus, menjadi santo dan santa, menjadi suci, panggilan kekudusan itu pertama-tama adalah panggilan mencintai. Bukan panggilan tidak boleh buat A, tidak boleh buat B, tidak boleh langgar A, tidak boleh langgar B. You have to go deeper than that. Menjadi kudus artinya apa? Kita mengakui bahwa hidup saya itu ada karena cinta, dan saya dipanggil untuk mencintai, dan dalam urusan cinta mencintai itu saya semakin serupa dengan Allah.
Dan pada saat itulah saya menjadi kudus. Banyak orang seringkali terpaku pada begitu banyak aturan dan hukum, sehingga kadang lupa mencintai. Ya toh? Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Orang lalu lupa alasannya mengapa tidak boleh begini dan tidak boleh begitu. Panggilan kekudusan, panggilan untuk menjadi kudus, itu panggilan yang sejak zaman Perjanjian Lama didengungkan dalam kitab suci. Jadilah engkau kudus, hai Israel, karena aku Allahmu adalah kudus. Tapi itu bukan saja panggilan untuk melakukan kemurnian ritual. Itu sebabnya orang-orang Farisi dan Tuhan Yesus itu kan sering gontok-gontokan itu ya kalau kau baca dalam Perjanjian Baru. Karena yang satu menekankan kemurnian ritual, tapi Tuhan mengatakan no. Ritual purity atau kemurnian ritual itu untuk menunjuk sesuatu yang lebih dalam, yaitu kasih antara Allah dan manusia. Itu sebabnya Yesus dalam pengajarannya, dalam mujizatnya, dalam semua yang dia lakukan, dia selalu bilang cinta, cinta, kasih, kasih, kasihilah musuhmu. Kalau kau ditampar pipi kananmu, apa yang harus kau lakukan, Andi? Apa yang harus kau lakukan, Andi? Balas, Romo. Kamu baca Injil Santo Joni itu ya, yang ini. Kok balas sih? Kalau kau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kiri. Iya kan? Kalau kau diminta bajumu, berikan juga jubahmu. Kau diminta berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Saya pikir itu luar biasa. Apalagi seruan tentang mengasihi musuh. Dalam Matius bab 5 ayat 44, itu luar biasa. Itu kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Isn't it amazing? Cinta itu memampukan kita untuk melihat beyond limit. Cinta itu pada akhirnya memampukan kita menemukan diri kita yang, hey, ternyata aku manusia, tetapi aku dikasihi luar biasa dengan segala kelemahanku. Aku dicintai luar biasa, begitu dalam, begitu lebar, begitu tinggi, kata Paulus ya, oleh Allah yang mengasihi aku. Isn't it amazing? Coba kamu renungkan sebentar itu. Kamu renungkan sebentar itu. Allah mengasihiku dalam segala kelemahanku, karena aku diciptakan serupa dengannya. Itu sebabnya manusia punya kapasitas untuk mencintai, karena kita diciptakan sesuai dengan martabat Allah. Itu poin pertama, Romo. Kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Poin kedua saya, mungkin saya ingin bicara tentang moral, ya, moral values. Tesis saya yang kedua juga tidak kalah sederhana. Apapun yang kita lakukan, entah itu hukum Tuhan, entah itu hukum gereja, semua berujung dan bermuara dari satu prinsip yang sama, yaitu kasih. Banyak orang pikir, Romo, mengapa gereja tampaknya penuh dengan aturan, apalagi gereja Katolik? Aduh, Tuhan Yesus. Pusing kalau mikir hukum gereja itu. Bukunya itu tebel banget itu, hukum gereja. Udah pernah lihat belum ya? Loh, buku hukum gereja saya mana? Kok hilang? Oke, baik. Buku hukum gereja itu begitu tebal, mengatur banyak hal dalam gereja. Apalagi kalau engkau memadukannya dengan ajaran-ajaran para paus tentang moral hidup, bahwa orang itu tidak boleh eutanasia, orang Katolik itu tidak boleh aborsi, apalagi ada moral tentang misalnya moral seksual, mengapa gereja menentang perkawinan sejenis, mengapa gereja melarang pernikahan sesudah perceraian atau pernikahan kembali gitu ya. Jadi ada begitu banyak ajaran-ajaran gereja yang kadang-kadang membuat kita mengernyitkan dahi kita berkerut gitu. Orang lalu lupa alasan mengapa gereja betul-betul mengusahakan banyak arahan instruksi legal tentang perkara-perkara yang kita hadapi.
Tujuannya satu, teman-teman. Sebetulnya kalau kita sadar, semua yang diajarkan gereja adalah untuk membela kasih itu sendiri. Untuk membela cinta itu sendiri. Banyak orang sekarang ini hidup di zaman ultramodern, di mana kadang-kadang cinta itu menjadi sangat egosentris. Cinta itu berkutat pada dirinya sendiri. Tidak ada objective value di luar dirinya. Itu ajaran postmodernisme yang memang tidak bisa kita sangkal keberadaannya. Kita sedikit banyak itu dipengaruhi juga dengan paham-paham liberal dan postmodern. Karena itu memang alam berpikir yang sekarang ini memang mewabah di mana-mana. Seolah-olah tidak ada objective value di luar diri kita yang bisa mengatakan bahwa oh ini salah, ini benar, dan ini keliru. Yang penting saya happy. Itu ajaran liberalisme. Doktrin yang sangat egosentrik ini kemudian mengecilkan makna cinta hanya pada diri sendiri, hanya pada kepuasan ego. Yang penting kan Romo saya tidak menyusahkan orang lain. Yang penting kan Romo saya tidak mengganggu orang lain, dan itu sudah cukup, Romo. Well, ya. Tetapi ada kalanya pendekatan macam itu justru semakin menunjukkan bahwa kasih bisa menjadi egosentris. Kasih yang sejati adalah kasih yang mengakui bahwa di luar manusia ada nilai yang objektif. Di luar manusia ada objective truth. Ada kebenaran objektif yang tidak dapat kita sangkal. Kebenaran bahwa hidup itu berharga dan indah. Kebenaran bahwa perkawinan itu sesuatu yang sakral. Kebenaran bahwa manusia ada bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dan ini kadang-kadang orang lupa, teman-teman, sehingga mereka tidak banyak peduli dengan hukum gereja, dengan ajaran gereja. Dan Romo tidak bisa menyalahkan mereka sekali lagi karena memang alam pikiran kita, orang-orang modern itu dikuasai oleh prinsip liberalisme dan postmodernisme. Maka poin kedua, ketika kita bicara tentang moral sebagai manifestasi dari kasih, ingatlah bahwa kasih yang sejati itu bukan kasih yang egosentrik. Ingatlah bahwa kasih yang sejati itu selalu membuat kita keluar dari diri kita, keluar mentransendensi diri kita, beyond limit, beyond our own limit. Kasih yang sejati membuat kita keluar dari diri kita dan menginginkan yang baik bagi orang lain. Bukan hanya bagiku, bukan hanya bagi saya, tapi lebih-lebih bagi orang lain. Maka ciri kasih kan jelas ya. Kasih itu membebaskan. Kasih itu membiarkan pasangan yang dicintai atau orang yang dicintai itu berkembang sesuai dengan kepak sayapnya masing-masing. Kasih itu menginginkan yang baik bagi sesama. Maka ini akan mengantar kita ke poin ketiga. Kalau kita tadi sudah bicara poin kedua tentang moralitas manusia sebagai manifestasi kasih, yang ketiga kita bicara tentang friendship, kasih sebagai friendship. Poin ketiga Romo juga cukup sederhana. Teman-teman pernah berpikir nggak mengapa kita diciptakan? Teman-teman pernah berpikir nggak mengapa kita ada di dunia sementara kita tidak harus ada? Jadi kalau di filsafat itu ada yang namanya necessary condition dan contingent condition. Kondisi yang harus ada dan kondisi yang bisa ada, bisa tidak ada, atau contingent. Pernah nggak kita berpikir mengapa saya harus ada walaupun sebenarnya saya tidak harus ada? Jangan-jangan ada itu mengada-ada. Ini prinsip filosofi yang sering kali tidak kita sadari. Mengapa aku harus ada? Apa tujuanku diciptakan? Poin ketiga Romo sederhana, teman-teman. Saya diciptakan supaya aku mengenal kasih Allah. Supaya saya mengenal persahabatan dengan Allah. Ya betul, aku bisa ada, aku bisa tidak ada. Karena saya ini kan adalah salah satu dari sekian juta sperm cell yang bertemu dengan satu egg cell itu ya, sel telur itu. Saya dari sekian juta loh. Kok jadinya ini? Kok jadinya segede ini? Tapi mengapa kau harus ada? Rupa-rupanya
Apa orang Prancis bilang raison d'être, itu alasan keberadaan kita. Rupa-rupanya sekali lagi adalah untuk dicintai dan untuk mencintai. Untuk mengalami dicintai oleh yang tidak terbatas itu, oleh Allah. Dan untuk kembali mencintai manusia, sesamaku, orang-orang yang ada di sekitarku. Supaya saya dengan mencintai sesama, aku semakin disatukan dengan alasan keberadaanku, yaitu Allah sendiri. Itu sebabnya Santo Agustinus dengan sangat puitis mengatakan, ya Allah, aku belum beristirahat sebelum jiwaku berada bersama Engkau. Karena Agustinus tahu bahwa dia diciptakan dari kasih, dia diciptakan untuk mengalami kasih, dan kelak dia akan kembali pada kasih yang sejati. Sekali lagi teman-teman, poin ketiga Romo, kita diciptakan untuk menjadi sahabat-sahabat Allah. Kalau kamu baca naskah-naskah Aristotle, traktat-traktat filosofinya Plato, kamu akan melihat bahwa salah satu keutamaan manusia adalah friendship, persahabatan. Plato mengatakan lebih berbahagialah orang yang memiliki sahabat sejati, dan itu juga kamu temukan dalam Mazmur, kitab Amsal, dan diamini benar-benar oleh Aquinas. Aquinas bahkan lebih ekstrim mengatakan kita itu diciptakan sebagai sahabat Allah. Supaya kita betul mengenal makna hidup yang singkat ini. Maka jangan takut untuk menerima kasih Allah. Banyak orang takut menerima kasih. Mother Teresa dari Calcutta bilang, Santa Teresa sekarang, Santa Teresa dari Calcutta bilang, ketakutan manusia, penyakit yang paling parah dari manusia saat ini bukan HIV atau AIDS atau Ebola atau penyakit samar, tapi penyakit yang paling parah adalah ketakutan untuk mencintai dan menerima cinta. Dan I want to underline this. Kita hidup di era yang seolah-olah ingin bahwa segala sesuatunya sempurna. Seolah-olah saya harus jadi sempurna agar saya lovable, agar saya dikasihi, agar saya dicintai, saya harus ini, saya harus itu. No, itu ajaran dunia. Ajaran Yesus. Kau kucintai karena kau kucintai. That's it. Jadi itu alasannya. Dan itu adalah salah satu core dari iman Kristiani. Kita dicintai karena simply karena kita dicintai. That's it. Tidak ada alasan lain. Tidak ada alasan. Tidak ada syarat untuk menjadikan kita dicintai. Bahkan Kristus mencintai kita, mati untuk kita pada saat kita masih berdosa, bukan? Pada saat kita masih tidak layak untuk dicintai, Yesus mati untukmu dan untukku. Jadi jangan takut untuk menerima cinta, jangan takut untuk menerima kasih. Jangan berpikir bahwa aku harus suci dulu, aku nggak boleh berdosa dulu, baru aku boleh mencintai Tuhan. No. Skema penciptaan manusia itu jelas. Skema penciptaan manusia itu jelas. Saya diciptakan untuk dicintai dan dengan mencintai sesama beyond limit kadang-kadang, seperti cerita ibu yang melahirkan, seperti cerita siswa yang saya marahi yang mencintai orang tuanya luar biasa. Dalam the meaningful of life, of love itu, saya menemukan Tuhan. Dan itulah tujuan penciptaanku. Kelak kita kembali kepada Tuhan, sumber segala cinta, dengan hati yang cinta pula. 3 poin dari saya, sekali lagi untuk recap. 1, tadi, kita diciptakan untuk mencintai dan dicintai. Yang 2, moralitas manusia yang ada di sekitar kita, hukum, ajaran gereja, instruksi gereja, semua bukan untuk meniadakan cinta, karena hukum dan cinta itu bukan sesuatu yang bertolak belakang. Dia adalah manifestasi dari ajaran cinta. Oke? Jadi it's a good reminder kalau kamu belajar tentang moral Katolik. Kalau kamu belajar tentang moral Katolik, kamu akan tahu bahwa semuanya bermuara dan berujung pada statement bahwa aku dikasihi, aku dicintai oleh Allah, aku berharga di mata Allah. Dan poin ketiga Romo, kita diciptakan untuk menjadi sahabat Allah. Maka jangan takut untuk mencintai. Hanya dengan kesadaran akan 3 hal ini, kita belajar pelan-pelan mengenal love beyond limit. Tuhan memberkati. Thank you.